Sebelum kita membaca firman Tuhan, di saat ini mari kita berdoa. Tuhan, di saat ini kami anak-anak-Mu mau membaca berita kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau datang urapi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti isi dari berita firman ini Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, jadi pembacaan firman Tuhan kita di saat hari ini ulang terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 26 dan Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama ya. Di bawah perikop, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Hanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang dari gelap itu. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung-burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang, melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis
ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, pembacaan yang kedua terambil di kitab Kejadian pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Di bawah perikop, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang mau mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, tadi kata sudah baca firman Tuhan tuh, ataupun firman Tuhan di sini tuh menceritakan tentang penciptaan dunia dan alam semesta. Nah, ada yang tahu tentang penciptaan itu apa? Pasti ada yang jawab penciptaan itu sesuatu yang baru atau sesuatu hal yang sangat besar. Jawaban adik-adik itu sebenarnya semuanya betul, sehingga ada yang salah. Nah, penciptaan itu kata dasarnya cipta, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru. Sedangkan penciptaan itu artinya proses atau cara perbuatan atau menciptakan. Nah, menurut Alkitab, penciptaan adalah perbuatan yang besar, sebab Allah menciptakan dunia ini berdasarkan kehendak dan kedaulatan Allah yang sangat besar. Nah, di sini sebelum penciptaan, alam semesta itu masih kacau balau, masih belum berbentuk, masih kosong serta gelap. Nah, di sini kakak ada punya gambar. Nah, ini gambar di mana bumi ini masih kosong, masih gelap gulita. Lalu adik-adik, di sini Tuhan berfirman, karena bumi masih gelap, Tuhan berfirman maka jadilah terang. Nah, ini jadi bisa digambar kan? Sini ada terang. Ini hari pertama Tuhan menciptakan terang. Tuhan berfirman lalu terang itu jadi. Nah, adik-adik, pada hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ini yang mana cakrawala. Nah, memisahkan air yang di bawah cakrawala dan di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Ini adik-adik gambarnya. Nah, ini penciptaan pada hari kedua. Nah, adik-adik, pada hari yang ketiga ini Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, lautan, dan daratan. Nah, ini gambarnya adik-adik. Jadi bisa lihat toh. Nah, ini penciptaan pada hari ketiga. Nah, pada hari keempat yaitu Allah
manusia. Ini gambarnya adik-adik. Adik-adik bisa lihat toh. Nah, adik-adik, 6 hari lamanya Tuhan Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Nah, pada hari yang ke-7 Allah berhenti dan Allah menguduskannya. Semua yang diciptakan Allah itu berfungsi untuk kehidupan manusia, adik-adik. Nah, adik-adik, dalam kitab Kejadian pasal 1 sendiri merupakan pengakuan bahwa katong percaya alam dan semesta dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Maka dari itu, katong selaku anak-anak Tuhan dan orang percaya, katong harus selalu bersyukur atas apa yang telah katong miliki, yaitu bumi dan alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah. Segala alam ciptaan Allah ini memiliki fungsinya masing-masing, yaitu terang berfungsi untuk memisahkan terang dan gelap. Cakrawala berfungsi untuk memisahkan langit dan air. Matahari, bulan, bintang berfungsi sebagai alat penerang bumi. Binatang-binatang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tumbuh-tumbuhan berfungsi untuk menghiasi dunia dan juga memberi kehidupan bagi manusia. Dan kita sebagai manusia harus mampu menyayangi seluruh ciptaannya dengan cara menikmati, menjaga, melestarikan apa yang telah Tuhan ciptakan, serta merawat bumi dan alam semesta ciptaan Tuhan ini, dan selalu harus menghargainya.